Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida, saya dari Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Universitas Negeri Jakarta. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut tokoh, dan tokoh yang saya ambil adalah Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara adalah mendapat sebutkan sebagai Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Beliau mempunyai konsep pendidikan nasional, yaitu ada Pusat Pendidikan Tuturi Handayani, dan satu lagi ada Tringgo, ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Saya akan membahas dua konsep saja, yaitu Tuturi Handayani dan juga Pusat Pendidikan. Jadi Tuturi Handayani ini menjelaskan bahwa seorang guru tidak menarik peserta didik dari depan, melainkan mencari jalan sendiri, yakni mengambil langkah sesuai keputusan peserta didik sendiri. Jadi dalam Tuturi Handayani ini menjelaskan bahwa peserta didik tidak hanya melakukan pendidikan untuk ditarik saja dari guru. Jadi ada keinginan sendiri peserta didik untuk belajar dan tidak hanya mengandalkan seorang guru saja, namun peserta didik juga harus aktif dalam pendidikan ini. Contohnya ketika ada di dalam kelas, ketika sehabis guru menjelaskan, peserta didik juga bisa mengutarakan pendapat dia mengenai penjelasan guru itu, apakah ada yang salah atau tidak. Dan peserta didik juga bisa menjelaskan mengenai pengetahuan yang ia dapat dari luar, tidak hanya dari sekolah saja. Selanjutnya itu ada pun dua asas lainnya, yakni Ingarsa Sungtolodo dan Ing Madya Mangunkasa, yang dikembangkan oleh RMP Surokortano, memiliki arti di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Konsep pendidikan yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa proses belajar mengajar terletak pada peserta didik. Pengajar berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk mengonstruksi konseptualisasi dan solusi masalah yang dihadapi. Jadi guru tuh hanya sebagai fasilitator peserta didik saja, tidak berkembang aktif untuk mengajak peserta didik. Jadi misalnya kalau peserta didik mempunyai berbagai macam bakat, guru bisa memfasilitator dengan cara dia merekomendasikan klub atau lomba-lomba supaya bakat peserta didik itu tercapai. Konsep selanjutnya itu adalah konsep Pusat Pendidikan. Pusat Pendidikan ini yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat itu terjadi. Misalnya di lingkungan sekolah itu kan peserta didik hanya beberapa jam saja melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi peserta didik kurang untuk mengeksplor pengetahuan. Serta di lingkungan keluarga itu peserta didik yang dari lahir itu berada di lingkungan keluarga tentunya mendapat pengetahuan lebih dulu. Sebelum masuk sekolah, peserta didik akan diajarkan oleh orang tua membaca dan menghitung. Sedangkan di lingkungan masyarakat sendiri, peserta didik itu berpengaruh penting dalam karakter peserta didik. Jika peserta didik tumbuh di lingkungan yang baik, maka peserta didik akan mendapatkan karakter yang baik juga. Tapi tentu saja itu tidak menyamaratakan, karena tergantung peserta didik itu sendiri, dia mau ikut dengan karakter baik atau karakter buruknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.